Sistem pengendalian manajemen ditujukan agar perusahaan bisa mencapai tujuan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Tetapi, ada kalanya muncul permasalahan. Permasalahan dalam pengendalian manajemen ini, yang pertama, kurangnya pengarahan. Kurangnya pengarahan ini menyebabkan karyawan mengerjakan tugas tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Kalaupun yang dikerjakan itu mengarah kepada tujuan perusahaan, hanya kebetulan. Bukan karena memahami instruksi, bukan karena memahami informasi yang diberikan. Jadi, pengarahan yang tepat ini sangat berpengaruh terhadap dijalankan atau tidak suatu tugas, suatu strategi yang telah ditentukan. Kurangnya pengarahan bukanlah masalah yang sepele dalam banyak perusahaan. Sebagai contoh, bukti survei yang dikumpulkan pada tahun 2005 oleh KPMG dari hampir 4.000 orang karyawan di Amerika Serikat mencakup semua level pekerjaan pada berbagai rentang industri secara luas dan ukuran perusahaan mengungkapkan bahwa 55% responden sampel kurang memahami standar pekerjaan mereka. Selain itu, pada 2004, studi di 414 anggota World at Work yang sebagian besar dari mereka memiliki posisi sebagai manajer di sebagian besar perusahaan Amerika Utara menunjukkan bahwa 81% dari responden percaya bahwa senior manajer dalam perusahaan mereka tidak memahami arahan strategi bisnis mereka. 46% mengatakan bahwa manajer menengah memahami arahan strategi bisnis mereka, tetapi hanya 30% yang percaya bahwa karyawan non-manajerial memahaminya. Hal ini mengindikasikan bahwa 79% responden dalam studi ini percaya bahwa tujuan yang dimiliki oleh karyawan tidak selaras dengan tujuan organisasi. 44% juga menyatakan bahwa rangkaian tujuan karyawan lebih didasarkan pada pandangannya sendiri dibandingkan arahan dari pemimpinnya. Jadi dari hasil survei tersebut jelas bahwa karyawan yang tidak mendapat pengarahan dengan baik, maka saat menjalankan tugas itu tidak sejalan dengan keinginan perusahaan. Ya tentunya lebih mengarah kepada keinginan karyawan itu. Kalaupun nanti yang dikerjakan ini mengarah kepada tujuan perusahaan, sifatnya kebetulan, bukan karena memahami informasi yang diberikan. Sangat penting untuk memastikan bahwa informasi ini bisa diterima dengan baik oleh karyawan sehingga tugas bisa dijalankan dengan baik. Yang kedua adalah masalah motivasi. Meskipun karyawan sudah memahami pengarahan dengan baik, informasi diberikan itu dipahami dengan baik, namun masih memungkinkan karyawan tidak menjalankan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena masing-masing karyawan memiliki kepentingan sendiri. Dan kepentingan individu ini tidak sejalan dengan perusahaan. Tujuan individu tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Sebagai contoh, dengan adanya media sosial, di saat bekerja mereka mengakses Facebook, Instagram, maupun TikTok atau sosial media yang lain, atau mungkin nonton YouTube pada jam kerja, ini tentunya akan meningkatkan biaya bagi perusahaan. Tujuan individu tidak mengarah kepada tujuan perusahaan. Sebagai contoh, pada karyawan di Amerika Serikat pada 2001 diperkirakan telah menghabiskan $63 miliar per tahun. Munculnya teknologi jejaring sosial seperti Facebook cenderung menyebabkan adanya peningkatan biaya. Seluruh partisipan survei yang baru saja dilaporkan oleh Association of Certified Fraud Examiners memperkirakan bahwa biasanya perusahaan kehilangan keuntungan sebesar 5% per tahun karena penipuan. Menggunakan perkiraan Crossword Product 2009 yang menggambarkan potensi kerugian karena penipuan secara global mencapai lebih dari 2,9 triliun. Angka statistik ini mungkin mengejutkan. Mereka menyatakan bahwa tidak menjamin bahwa karyawan akan selalu secara otomatis bertindak yang terbaik sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan karena masalah itu, biaya dalam perusahaan menjadi meningkat. Beberapa contoh lagi akibat dari masalah motivasi, yaitu adanya penipuan atau memburuknya moral karyawan, atau karyawan akan mengambil barang-barang dari perusahaan yang mudah dibawa. Contohnya misalnya mereka yang bekerja kemudian sambil kuliah, tugas-tugas kuliah di print di kantor.
tentunya ini akan meningkatkan biaya bagi perusahaan. Karena untuk kepentingan pribadi, menggunakan fasilitas yang ada di kantor. Dan banyak hal yang bisa menyebabkan biaya akan semakin meningkat dengan adanya masalah motivasi. Tujuannya tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Salah seorang manajer mengklaim bahwa setiap satu orang dalam bisnis Anda mencoba untuk mencuri sesuatu dari Anda. Manajer lain memperkirakan dengan lebih konservatif, ya senada juga, antara 10 dan 20% karyawan di perusahaan akan mencuri sesuatu yang mudah dibawa. Sebesar 20% yang lain tidak pernah mencuri. Mereka akan mengatakan bahwa hal ini salah secara moral. Sebagian besar orang secara situasional jujur, mereka tidak ingin mencuri jika mereka dikendalikan dengan benar. Yang ketiga, adanya keterbatasan individu. Informasi sudah disampaikan, pengarahan sudah memadai, dan karyawan memahami apa yang harus dikerjakan. Tetapi hasilnya tetap tidak sesuai yang diharapkan. Ternyata ada keterbatasan individu. Adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman, atau karena butuh pelatihan. Mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sudah ngerti instruksinya, tetapi teknisnya tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Itu yang disebut sebagai keterbatasan individu. Ini juga menjadi masalah tersendiri dalam pengendalian manajemen. Hasil penelitian psikologi menyatakan bahwa karyawan baik yang terlatih atau yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah diberikan pelatihan, tetap akan mengalami keterbatasan dalam menghadapi hal baru, menghadapi tugas baru. Mereka akan cenderung memperbandingkan dengan fakta-fakta yang sudah ada atau dengan tugas-tugas yang sebelumnya, atau mereka overthinking, mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu juga terjadi karena mereka menerima tugas baru. Oke, demikian beberapa permasalahan dalam pengendalian manajemen. Semoga sharing saya hari ini memberikan kemanfaatan. Semoga semangat selalu dan berbahagia.